السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذوي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المهجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان شكرا rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia radio Suara Mujahidin, Suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dikaruniai iman, karunia Islam, siha wal afiyah. Semoga nikmat-nikmat yang telah kita terima dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyatil jahla ila nuril Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terpuji, dan kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taib ikhwatan iman rahimani wa rahmatullah. Kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini masih berkenaan dengan bab fadlil ju' wa khashunatal 'aishi. Jadi bab yang menjelaskan tentang keutamaan lapar serta kesederhanaan dalam hidup, baik berupa makanan, pakaian maupun yang lain-lain. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Syafi'i sebagai penulis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Beberapa ayat sudah kita bacakan. Maka sekarang kita akan masuk kepada hadis yang berkenaan dengan bab yang dimaksud. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat, dari ibunda Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, beliau berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menceritakan tentang bagaimana sesungguhnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makanan dan minumannya. Beliau mengatakan bahwa keluarga Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
belum pernah kenyang, belum pernah kenyang ketika makan dari roti tepung syair, tepung gandum, sampai 2 hari berturut-turut hingga meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan makanan di rumahnya. Jadi pada hari itu habis makanannya. Besoknya juga belum tentu ada makanannya. Jadi tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah SAW selama 2 hari berturut-turut dengan tepung gandum. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsiran ini, beliau mengatakan, "Law syaa la saratil jibalu ma'ahu dhahaban." Kalau beliau mau, maka dia minta kepada Allah gunung-gunung itu menjadi emas, jadi emas. Kalau Rasulullah mau dengan harta. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam iqtasara binad dunya 'ala ad-daruri minha faqat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan ya sekedarnya saja supaya kuat untuk beribadah. Waddakhara haddahu fil akhirah. Adapun simpanannya adalah untuk di akhirat nanti. Artinya simpanan amal-amal kebajikan. Sehingga dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta sama sekali. Ma warasa Muhammadun dinaran wala dirhaman qat. Tidaklah Rasulullah meninggalkan, mewariskan dirham dan dinar, uang yang banyak, illa warasahu al-ilm, kecuali beliau meninggalkan ilmu ya. Jadi meninggalkan ilmu. Itulah Rasulullah SAW dan para nabi hampir-hampir meninggalkan keluarganya adalah bukan harta yang ditinggalkan, tapi ilmu yang ditinggalkan. Bukan berarti tidak boleh juga kita meninggalkan keluarga kita harta. Yang terbaik adalah kalau kita mampu meninggalkan anak keturunan kita harta ya, maka akan lebih baik. Mereka tidak susah hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka para orang tua itu khawatir kalau meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Baik itu lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, enggak punya ilmu, lemah maisyahnya, harta enggak punya ini. Allah mengingatkan jangan sampai seorang itu hanya tidak peduli terhadap kehidupan keluarganya pada saat dia meninggal dunia. Dia mengatakan Nabi kan tidak meninggalkan apa-apa, dia meninggalkan ilmu. Ya, siapa Nabi itu? Siapa kita itu? Imam Rasulullah SAW lebih menekankan kepada al-ilmu, kepada ilmu. Nah, kita juga haruslah seperti itu. Kepada ilmu, dengan ilmu mereka bisa mencari harta. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mewasiatkan kepada putra-putranya. Apa yang diwasiatkan? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nanti ketika aku sudah meninggal dunia. Ini diulang-ulang. Wa wasso biha. Wasso itu berbeda dengan waso. Wasiatkan ini. Wasso, wasiatnya diulang-ulang terus. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya. Kemudian Nabi Ishak bertanya kepada anaknya juga, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nanti
ketika aku meninggal dunia. Kemudian mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jangan khawatir, kami akan senantiasa menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, dan kami termasuk orang-orang Islam. Nah, ini pewarisan apa? Keimanan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita juga memastikan kepada keluarga kita yang pertama kali, apakah mereka betul-betul yu'minuna billahi haqqan, beriman kepada Allah dengan setulus-tulusnya, sehingga kita tenang di alam barzah nanti. Jangan sampai kita nanti ketika akan masuk surga nggak jadi gitu ya, karena kita ini dituntut oleh anak-anak kita, demikian juga kita dituntut oleh istri-istri kita nanti. Ketika mau masuk surga, datang istri kita yang mengatakan suami saya tidak pernah mendidik saya. Demikian juga anak-anak kita akan datang. Bapak saya ketika dia ibadah dia sendiri ini. Ketika sholat sendiri tidak pernah menyuruh saya. Nah, ini tanggung jawab kita untuk keluarga kita pada saat kita sudah berada di alam barzah nanti. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keluarga Rasulullah, kata Aisyah, ma syabi'a, jadi tidak pernah kenyang, alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubira. Jadi keluarga Rasulullah tidak pernah kenyang sampai 2 hari memakan roti tepung, jadi tepung gandum. 1 hari habis, besok belum tentu ada makanannya. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang berikutnya dia. Wa fi riwayatin ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadibal Madinah min ta'amil burri salasa layalin taba'an hatta qubid. Dalam riwayat yang lain, tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sampai di Madinah, ketika setelah hijrah, dengan makanan dari gandum selama 3 hari sampai beliau meninggal dunia. Belum pernah menikmati makanan yang enak. Lebih terperinci lagi. Yang tadi adalah 2 hari, ini 3 hari. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu anhuma. Urwah itu siapa? Urwah bin siapa? Paham ya, Pak? Oh, Pak. Urwah itu siapa? Kenapa dia meriwayatkan hadis dari Aisyah? An Urwah an Aisyah. Urwah meriwayatkan hadis dari Aisyah. Urwah ini kan laki apa perempuan? Laki ya. Kenapa dia meriwayatkan dari Aisyah, perempuan? Urwah ini bin Zubair. Zubair ini adalah suami dari Asma. Asma itu siapa? Saudaranya Aisyah. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah. Sehingga kalau Urwah meriwayatkan hadis pasti dari Aisyah. Kebanyakan an Urwah wa an Aisyah, karena dia keponakannya dia. Jadi Urwah ini banyak menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Demikian juga sahabat-sahabat banyak menimba ilmu dari Aisyah. Nah, kalau sekiranya aurat wanita dikatakan suara wanita dikatakan aurat, enggak sampai hadis-hadis yang berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah kepada kita. Karena dia mengatakan aurat wanita, suara wanita adalah aurat gitu ya. Kalau gitu enggak, gimana dia mau ngomong nanti? Aurat gitu ya.
ya yang sudah disepakati oleh para ulama sajalah. Jadi aurat wanita itu adalah semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Gimana nanti kalau berarti nggak boleh ngomong ya. Hadis-hadis nggak sampai kepada kita semua yang berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah. Nah, apa kata Urwah an Aisyah, dari Aisyah? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? Annaha kanat taqul. Urwah mengatakan, Aisyah mengatakan, wallahi ya bena ukhti, demi Allah wahai keponakanku, anak dari saudaraku, in kunna lananzuru ila al-hilal summa al-hilal salasata ahillah min syahraini wa ma awqada fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Kata Aisyah, demi Allah wahai saudara, wahai keponakanku, sesungguhnya kami ketika melihat bulan hilal itu adalah sampai cekung bulannya, kan tadinya penuh menjadi dia hilal. Kemudian datang lagi hilal. Kita melihat hilal itu berapa bulan sekali? 1 bulan ya. Datang lagi hilal sampai penuh cekung lagi gitu. Bulan sabit. Kemudian datang lagi gitu. Sampai 3 kali hilal atau 2 bulan. Tidak pernah di rumah isi Rasulullah SAW itu ada kepulan asap. Bukan di rumahnya Aisyah saja, isi-isinya yang lain. Isinya Rasulullah berapa? 9. Tidak ada satupun yang punya makanan selama 2 bulan atau 3 bulan. Sehingga mereka itu wajarlah muncul sifat manusiawinya ya. Melihat isi-isi para sahabat yang lain hidupnya lumayan cukup. Kemudian mereka meminta tambahan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalau bisa ya paling tidaklah kami setiap hari bisa menikmati makanan sebagaimana yang lain-lain. Rasulullah diam, tidak bisa memberikan jawaban apapun. Allah lah yang memberikan jawaban di dalam surah Al-Ahzab ayat 30-an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau mereka semuanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alai umatti'kunna, silakan akan aku penuhi, kata Allah. Dipenuhi semua, tidak apa-apa. Akan tetapi usarrihkunna sarahan jamilah, setelah itu aku pisahkan kau dengannya. Jadi setelah itu diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, kalau mereka menginginkan Allah dan Rasulnya, maka bagi mereka balasan yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Jadi mereka semuanya bersabar memilih Allah dan Rasulnya. Ya paham bahwa Rasulullah SAW selama ini lah punya tugas berdakwah. Kapan Rasulullah SAW mencari maisha? Beliau adalah suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mau sebagaimana kata Utsaimin tadi, ya minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya harta. Diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah tidak meminta itu. Jadi beliau lebih memilih kebanyakan hidup dalam keadaan lapar, karena hikmah yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika seseorang dalam keadaan kenyang sekali, maka seseorang tidak akan bisa berbuat apapun kecuali hanya menatap kasur dia. Ya kan, kalau sudah kenyang coba baca Quran, pasti ngantuk sekali.
Tapi ketika lapar ya, seseorang bisa bermunajat kepada Allah. Cobalah kita rasakan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, sangat luar biasa. Itu rasanya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah kenyang sekali, pikiran kita hanya kasur dia. Kita akan mau tidur aja gitu. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Qultu ya khalah. Urwah mengatakan, wahai bibiku, fama kana ya'ishukum, bagaimana kamu hidup? 3 bulan tidak pernah masak ya. 2 bulan tidak pernah masak. Qalat al-aswadan, kami hanya cukup dengan 2 yang hitam, 2 makanan hitam. At-tamru wal ma', kurma dengan air. Kurma yang dimakan sama Rasulullah adalah kurma ajwa. Kurma ajwa ini nilainya sangat luar biasa. Dari sisi gizinya, dari sisi manfaatnya itu beda dengan kurma-kurma yang lain. Kurma ajwa ini warnanya memang hitam, bertingkat-tingkat harganya. Kalau musim-musim sekarang ini enggak lagi musim, 150, 170 ya. Kalau lagi musim mungkin 100 ke bawah ya. Ada juga yang dijual 100. Di Madinah lebih murah daripada di Mekah. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, manis tobaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu sihrun wala summun dzalikal yaum. Siapa yang makan 7 butir kurma ajwa pada hari itu tidak akan terkena sihir dan juga akan terbebas dari racun-racun. Barangkali pernah keracunan, makanlah kurma ajwa. Kalau nggak ada, maksudnya nggak ada uangnya, kurmanya ada terus ya. Karena mahal harganya. Kata para ulama kita, Syekh Bin Baz mengatakan, fayakfihi at-tamr alladhi nabata ma baina jabalain. Kalau seandainya dia tidak mampu mendapatkan itu, cukuplah dengan kurma yang ada di kota Madinah. Yang hidup di antara ma baina labataiha, yang hidup antara 2 gunung, baina airin wa taurin, itu batas-batas kota Madinah. Cukup dengan kurma yang ada di Madinah. Oleh karena itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ditakdirkan mendapatkan kesempatan dipanggil sama Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kalau beli oleh-oleh kurma, belilah di Madinah ya. Berilah di Madinah. Kurma itu macam-macam, ada sekitar 350 jenis kurma ya. Jadi kalau kita bicara masalah kurma sangat luar biasa, sehingga Rasulullah pernah mengatakan, al-mu'min kan nahlah. Orang mukmin itu seperti pohon kurma. Jadi bermanfaat, batangnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bijinya pun itu bermanfaat. Konon dulu biji-bijinya ini dibakar, kemudian dikeluarkan untuk celak mata. Atau bijinya disangrai, kemudian dihaluskan seperti kopi, diminum untuk penyakit-penyakit dalam. Itu sampai bijinya pun bermanfaat. Sampai ketika kurma yang hidup, pohon kurma yang hidup di sebuah kebun, sekitarnya ada tanaman itu akan subur. Dia tidak seperti benalu. Karena itu Rasulullah mengatakan, al-mu'min kan nahlah. Orang mukmin itu seperti pohon kurma, tidak seperti pohon benalu, selalu memakan makanan yang lain. Tapi ikhwatal iman, kita kembali kepada hadis. Aisyah mengatakan, al-aswadani at-tamr wal ma', selama 3 bulan makanannya cuma kurma sama air. Sabar. Yang enggak sabar siapa? Umatnya Nabi Musa. Pada Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Al-manna wassalwa kepada mereka. Makanan langsung dari surga. Setiap hari mereka makan burung yang sudah dipanggang sama air seperti madu dia di atas pohon talas. Setiap hari mereka makan itu. Belum ada beberapa bulan mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Bosan kami makan makanan seperti ini, wahai Musa. Kamu kan nabi gitu. Cobalah berdoa sama Tuhan, minta lagi yang lain lah. Masa makanannya cuma ini aja katanya. Akhirnya Allah pun menyuruh mereka berjalan beberapa mil ya,
kemudian mereka menemukan apa? Apa? Bakal liha, bakal lobak. Tahu lobak Pak ya? Lobak yang besar putih. Wa kisaiha timun. Wa biha bawang putih. Wa basaliha bawang merah. Apa lagi? Wa adasiha adas. Makanan ini kan sayur semua ini. Mana yang lebih bergizi dia? Makanan yang dari surga mereka enggak perlu masak lagi. Kan ini. Mereka minta ini. Kata Allah, "Atastabdiluna alladhi huwa khair wa adna billadhi huwa khair?" Apa kamu mengganti sesuatu yang lebih bergizi daripada sesuatu yang rendah dia? Ini enggak sabar mereka. Jadi mereka enggak sabar dalam mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Mereka harus memakan makanan yang tidak ada variasinya. Insyaallah, itulah pembangkangan mereka. Nah, ini keluarga Rasulullah sabar ya. 3 bulan tidak pernah makan kecuali kurma dan ini. Kira-kira isi kita sabar gak? Setiap hari makan tempe gitu ya. Tempe sama kangkung gitu ya. Tiap hari. Jauh gitu ya. Jadi nah ini menceritakan tentang bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu qad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiranu minal ansar. Nah, kecuali Rasulullah ini punya apa? Tetangga dari Ansor, dia punya apa? Wa kanat lahu manaihu. Dia punya ini binatang ternak, kambing atau biri-biri. Wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Albania fayasqina. Mereka selalu mengirim apa? Susu kambing itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya kalau enggak dikirim ya sudah enggak makan beliau ya, hanya makan tamar dan air zam-zam, air saja gitu, bukan air zam-zam ya. Kalau dulu kan air zam-zam di Mekah, ya, air biasa ya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, jadi hadis ini sangatlah luar biasa sekali yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin dunia ini ya, pemimpin umat Islam selama 23 tahun. Beliau tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun, tidak mewariskan apapun kepada kita kecuali ilmu yang dia wariskan. Oleh karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi harta itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan, masih ada waktu. Berapa menit ini sekarang? Jam berapa waktunya ini? Lewat 33, masih ada 10 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Ya. Siapa duluan? Yang lebih tua dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyatakan masalah harta. Saya tahu saya singgung orang, saya sendirilah ya. Nanti orang bilang, wah itu kok pertanyaan menyinggung orang, tidak baik. Sebaiknya saya sendirilah ya. Selama saya hidup berkeluarga dalam dunia ini, saya memperoleh rezeki yang diberikan oleh Allah sesuai dengan pikiran saya. Misalnya tak usahlah jauh-jauh, harta kecil saja, tak usah besar. Apakah sebelum saya mati ini, harta ini saya serahkan kepada anak saya semua yang berada di dalam dunia? Dan bagaimanapun juga anakku ini besok saya takutnya kalau orang dunia ketiga, masalah harta. Ya. Jadi situlah saya berpikir lebih baik saya serahkan anak saya ini sebelum saya meninggalkan dunia. Baik itu rumah, baik itu mobil, baik itu motor, baik pun money. Wah, salah paham. Nah, di sini saya tanyakan itu, bagaimana nasibku nanti di hadapan Allah? Karena segala barang saya peroleh dalam Indonesia sudah serahkan sama anak saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya konglomerat
300 ekor untanya beserta isinya diserahkan kepada kaum muslimin sebagai sedekah. Kemudian ketika beliau akan meninggal, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah seluruh harta saya infakkan di jalan Allah? Jangan. Bagaimana kalau separuhnya? Jangan. Seperempatnya? Jangan. Sepertiganya, ya, sepertiganya. Wassulusul khair. Jadi kalau kita ingin wasiat, maka sepertiga harta kita boleh kita wasiatkan kepada yang bukan ahli waris, kepada masjid. Mungkin kita punya anak binaan, ya, mungkin pernah kita mengasuh anak-anak yatim, kita berikan wasiat kepada mereka sepertiga, tidak melebihi dari sepertiga. Nah, selebihnya harta kita adalah warisan. Jadi warisan ini nanti akan dibagi, ada aturannya dalam Islam. Kalau seorang laki-laki meninggalkan istri yang istri tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, maka nanti harta itu akan jatuh kepada anaknya dan juga kepada saudara dari bapak, ya, saudara suami. Nah, kalau seandainya dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka hartanya akan jatuh kepada istrinya, mendapatkan 1/8 karena dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak, mendapatkan 1/4. Kalau dia tidak punya anak, dapat 1/4. Kalau punya anak, dapat 1/8. Kemudian nanti anaknya yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari bagian perempuan. Kalau dia mendapatkan 2, maka yang perempuan mendapatkan 1. Jadi begitulah. Jadi kita tidak perlu misalnya sekarang ini saya serahkan kepada harta saya kepada ini, kepada ini, kepada ini. Nanti pun sudah ada aturannya. Kecuali ingin menghibahkan, hibah ini kepada anak-anak kita. Misalnya kita sudah, saya bangunkan anak saya tuh rumah di situ, di rumah di sini sudah semua sudah dibangunkan rumah. Nanti rumah-rumah ini tidak menjadi harta warisan, tapi sudah dihibahkan. Pada saat kita meninggal dunia, apakah rumah itu nanti menjadi warisan? Tidak. Jadi yang tidak dihibahkan itulah yang menjadi warisan kita. Itulah yang dibagi. Kalau rumah yang sudah kita berikan kepada anak kita selama dia hidup, inilah hibah kita. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita semua kita bagikan harta kita selama kita masih hidup, maka ini akan menyalahi aturan nanti. Pasti ada yang ditinggalkan itu sebagai harta warisan kita. Jadi pada saat mungkin kita meninggal dunia, mungkin pengurusan jenazah itu diambilkan dari harta itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi bagaimana saya nanti ya, kalau kita insya Allah benar cara kita dan memperolehnya juga dengan cara yang baik, kita tidak perlu mengkhawatirkan harta itu. Justru harta itu akan menolong kita nanti. Ya, justru harta yang tidak benar itulah, pembagiannya secara tidak benar itulah nanti justru akan menjadi melilit kita nih pada hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah, man akhadha shibran minal ardi tuwika lahu bisabi aradin yaumil qiyamah. Siapa yang mengambil satu ini saja tanah, menggeser saja tanah, dia punya tanah 10 kali 10 digeser sedikit menjadi 10 lebih sedikit, maka nanti di hari kiamat akan ditumpukan 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang menunjukkan tentang beratnya siksa orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sudah benar, kelas kita tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi begini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama hadis yang pertama dan kedua yang Ustaz sampaikan tadi, Rasulullah adalah seorang pemimpin dan seorang suami yang ideal. Suatu ketika beliau pernah berkuda dengan Aisyah dan beliau menang. Kesimpulannya, dan sebelumnya pernah juga berkuda dan Rasulullah kalah. Kesimpulan yang kedua tadi bukan menunjukkan bahwa Aisyah gemuk gitu kan ya, atau bobotnya tambah gitu loh, karena kudanya pun nggak kuat berlari. Terkait sama gemuk dan hadis yang Ustadz sampaikan, bagaimana cara menjaga stamina ataupun kegemukan itu, sementara hadis yang Ustadz sampaikan itu
di rumah Rasulullah tidak pernah makan 2 kali roti gandum, dan cukup sekali aja dalam 24 jam mungkin ya Ustadz ya. Itu pun kadang-kadang 3 hari tidak makan, katakanlah sederhana gitu loh. Apakah ada relevansinya itu Ustadz? Iya. Terima kasih. Iya, kalau diperhatikan kehidupan Rasulullah hampir sepertiga dari hidupnya adalah untuk safar, pergi jalan. Ini sahabat-sahabatnya jarang yang gemuk dia. Jadi karena memang kalau kita perhatikan 60 kali atau 59 kali Rasulullah para sahabatnya mengadakan peperangan. Di antaranya ada beliau yang ikut, ada juga kadang beliau tidak ikut, syariah ya. Jadi mereka ini ketika berperang pun itu biaya sendiri-sendiri dia. Yang punya, yang bawa, yang nggak punya ya ada yang ngasih gitu ya. Demikian juga dalam tadi itu kadang Rasulullah menang, kadang Aisyah menang. Kenapa gitu ya? Aisyah dengan Rasulullah umurnya terpaut berapa tahun? Rasulullah menikah dengan Aisyah, Rasulullah umurnya berapa tahun? 52-an atau 52 tahun ya. Aisyah umurnya 9 tahun ya. Jadi umurnya 9 tahun. Jadi sangat jauh sekali itu ya. Jadi sangatlah jauh sekali. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia, Aisyah baru umur 18 tahun. Jadi bersama Rasulullah kurang lebih berapa tahun? Kalau umurnya 53 tahun, 10 tahunan ya. Bersama Rasulullah SAW. Jadi umur 18 tahun beliau sudah menjadi janda gitu ya. Jadi ya ini Rasulullah SAW dengan seiring umur yang beliau sudah tua. Memang Allah berikan kekuatan kepada Rasulullah SAW, 10 kekuatan dari laki-laki gitu ya. Tapi pada saat ya mungkin pada saat-saat seperti hal-hal yang biasa manusiawi saja, jadi sifat manusiawi ya. Jadi ketika mungkin sedang berlomba dengan Aisyah ya, ketika berjalan, ketika berlari, ya wajar Rasulullah SAW kadang beliau juga dalam keadaan menang. Mungkin kondisinya pada saat itu adalah Aisyah kurang fit ya. Demikian juga pada saat Rasulullah SAW kalah, kita lihat bahwa Rasulullah SAW sudah menginjak usia sudah tua ya. Ya memang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW jarang sekali yang mengalami kegemukan sebagaimana kita ya. Jadi banyak yang gemuk-gemuk. Jadi karena memang beda zaman dulu dengan zaman sekarang, khususnya di negeri kita ini, insyaallah taala makanan berlimpah ruah ya. Jadi makanan yang variatif, termasuk makanan yang paling variatif di dunia adalah di Indonesia ini ya. Jadi satu bahan makanan bisa diolah dengan berbagai macam bentuk. Padahal tempenya macam-macam ya. Kalau di sana makanannya sekarang ini cukup dengan daging kambing, ayam, ikan sudah. Jadi tidak diolah sebagaimana di negeri kita ini yang sangat luar biasa dalam mengolah-olah masalah makanan. Dan sehingga beda kehidupan orang sana sekarang beda deh. Kalau kita baca sirah nabawiyah ya, dengan kehidupan yang dialami sekarang itu beda. Kalau kita lihat orang sana gemuk-gemuk ya. Jadi tidak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Memang dulu mereka keadaannya seperti itu. Memang makanan sangatlah jarang ya. Jadi sehingga mereka juga untuk mencari makanan pun tidak terlalu bernafsu. Artinya untuk mencari hal yang lebih. Dan memang juga zaman dulu sekali lagi tidak sebagaimana zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah sangat beda sekali. Kita juga punya anak-anak, kita punya keinginan-keinginan bagaimana mereka bisa sekolah dia. Jadi inilah yang menyebabkan kita ini sekarang berlomba-lomba untuk mencari harta dalam rangka untuk kepentingan generasi-generasi setelah kita. Sebagaimana yang ayat yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa ayat 19, hendaklah kita khawatir meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Baik itu lemah ekonominya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya gitu ya. Jadi lemah wawasannya. Hendaklah yang kita perhatikan saat ini supaya anak-anak kita itu betul-betul ketika kita meninggal dunia mereka sudah tidak susah sebagaimana mungkin di antara kita ada yang harus mencari harta susah payah gitu ya. Tapi mungkin itu ya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana relevansinya antara di rumahnya Rasulullah tidak pernah masak selama sekian bulan dengan pada saat
Rasulullah SAW berlomba dengan Aisyah, kemudian ada kalanya Rasulullah menang, ada kalanya Aisyah yang menang. Baik. Mungkin ini dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, senantiasa menjadikan kita ini orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma qina bihalalika an haram. Allahumma qina bihalalika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.